Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadi Nurofik. Saya dari Prodi Teknik Industri Winsuka dengan NIM 22106060035. Di sini saya akan membuat pemrograman komputer di mana uh, pemrograman tersebut tuh dapat memfilter memfilter data ini nih. Jadi ini tugas dari praktikum pemrograman komputer di mana saya disuruh memfilter data ini gitu. Jadi kayak misalnya saya dikasih tugas untuk menampilkan fisika izin dan biologi yang masuk. Nah, jadi yang keluar tuh hanya fisika dan biologi saja. Nah, langsung saja saya membuat pemrogramannya. Karena itu berurusan dengan data, jadi pastinya kita menggunakan library Pandas. Kita import dulu library Pandas, yaitu kepanjangannya Python Data Analyst gitu. Nah, kita menganaliaskan saja ini sebagai Hadi karena itu nama saya. Nah, pertama-tama kita buat variabel dulu, variabel di mana file ini tuh dibaca gitu dalam pemrograman kita. Nah, caranya yaitu dengan kita panggil Hadi, panggil fungsi dari pandas ini, kan namanya udah jadi Hadi itu. Nah, terus kita baca, baca tuh kan read kan. Nah, read CSV. Nah, kalau misalnya filenya berupa Excel, berarti read-nya Excel gitu loh. Jadi tergantung format filenya. Di sini kan CSV nih. Jadi ya menggunakannya read CSV. Nah, dalam kurung nama filenya gitu, yaitu tugas mingguan 3.csv. Nah, ini diperhatiin banget nih di sini tuh huruf besar, kecil, spasinya itu harus benar-benar sama gitu. Kalau misalnya ada beda satu pun, itu nantinya akan mengakibatkan error gitu pada pemrograman. Nah, di sini kita langsung buat aja pembukaan atau opening yang kayak gini nih. Nah, tadi saya udah sedikit nyoba karena kita kali sebanyak 30. 30. Nah, ini kita copy aja ke bawah. Dan ini saya membuat format string, uh, yaitu tujuannya format string adalah, bentar, nih. Saya ingin ini tuh kata-kata yang ada di dalam sini tuh dia tuh ada di rata tengah, tengah-tengah antara jarak 30. Jadi tengah-tengahnya itu di mana? Nah, ini ntar diletakkan di situ. Nah, ini kita print, kita copy aja. Nah, kita ini clear dulu, kita jalankan hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita buat menunya. Menu buat user tuh ingin memilih opsi apa sih gitu. Karena saya NIM 35 di sini matematika izin dan kimia masuk. Oke, kita ini dulu biar nggak lupa. Nah, matematika izin, kimia masuk. Oke. Nah, di sini kita pilih opsi kedua nih. Nah, yaitu uh, kimia masuk. Nah, kita ntar masuk ke percabangan. Kita buat variabel X untuk user tuh memasukkan. Dia ingin memilih satu atau dua. Ini dengan integer, terus input. Uh, di sininya tinggal silakan masukkan nomor opsi. Nah, jadi itu ntar user tuh memasukkan antara satu sama dua. Nah, karena udah dikasih penjelas nomor. Kalau sampai masih masukin matematika itu ya itu kebangetan namanya. Nah, kita langsung masuk aja ke percabangannya. Ini kita kondisi si percabangan. Kondisi percabangan yaitu if jika x itu sama dengan bernilai satu, maka dia akan menjalankan kita buat variabel lagi. Karena kan di sini ada banyak nih. Nah, kita buat variabel dulu yaitu prodi. Kita filter prodinya dulu. Nah, prodi prodi yaitu dengan kita memanggil ini data kita ketikkan key-nya gitu. Key-nya kan prodi sama dengan itu prodinya apa? Key-nya prodi. Nah, terus value-nya apa? Ya value-nya yang diminta tuh kan matematika. Nah, ini diperhatiin juga nih mengenai huruf besarnya.
harus sama juga gitu. Kalau sampai ada yang salah atau cuman permasalahan besar kecilnya aja gak sama itu juga akan berpengaruh nantinya. Ini mending copy aja buat jaga-jaga, takutnya ngeri juga kan. Nah, terus ini saya udah memfilter gitu loh. Jadi semua data ini tuh eh, eh, yang dimasukin ke dalam sini tuh cuman yang perlu di matematika doang gitu. Nah, ini kita buat lagi nih, matematika keadaan apa? Izin kan. Nah, kita tinggal ubah aja ini keadaan. Keadaan. Nah, value-nya apa? K-nya apa? K-nya itu ya ini eh, keadaan berarti. Ini kita copy aja. Kita masukin sini keadaan izin. Izin. Nah, jadi ini udah nih. Di sini udah memfilter prodi, di sini sudah memfilter keadaan. Nah, sini tinggal kita gabungin aja antara kedua data itu, yaitu dengan menggunakan data, terus ini uh, prodi, prodi. Ini kita menggunakan dan ya atau n, tapi dia dalam simbol apa ya saya lupa ini nih simbol apa, tapi n ini tuh keadaan. Coba kita print dulu, print absensi. Kita lihat tampilannya. Ketika kita milih satu, nah udah masuk ya matematika izin dengan NIM segini itu yang izin tuh berarti ada 4 orang. Nah kita buat yang di kimia masuknya, ya sama. Tinggal ini kita tinggal di copy aja, copy. Ini tinggal kita ubah jadi elif x sama dengan. Nah ini sama, tinggal ini tinggal ubah aja kimia, kimia masuk. Masuk. Nah, absensi. Nah, coba kita tes lagi nih. 2. Oke, nggak keluar. Oh, ini pantas. 2 di situ. Lupa diubah ternyata. Kita cek. Oke, 2. Nah, ini kimia yang masuk segini. Nah, kita buat ini lagi nih. Misalnya user tuh memasukkan angka yang di luar dari 1 dan 2. Nah, kita buatlah ini pemrograman di mana dia akan menampilkan opsi tidak bisa dibaca. Gini aja dengan tanda seru. Nah, 4. Nah, ini udah selesai. Nah, ketika kita masukin satu kimia izin. Nah, di sini saya ingin membuat gimana ini kan outputnya kan di ini, outputnya di terminal. Nah, saya ingin membuat outputnya itu dia berupa file Excel gitu loh. Jadi ntar keluarnya itu bukan di ini, bukan di terminal, tapi keluarnya itu di Excel. Yaitu kita buat aja pertama uh, Excel gini adalah kita buat Excel variabel lagi, variabel Excel yaitu kita tuliskan panggil hd.excelRate. Nah, ini Excel artinya tuh menuliskan file Excel. File Excel. Nah, ini namanya apa? Namanya absensi absensi yang ke satu tuh matematika. Absensi matematika. Dot ini xlsx ini nama filenya lsx. Nah, terus kita tinggal aja nih absensi dot to excel, maksudnya to excel nih, to excel. Nah, ini tuh yang bagian bawahnya gitu. Kayak gini, ntar saya iniin. Yaitu keadaan apa ya? Bukan. Ini dulu. Excel, Excel, dan ini uh, apa sih yang izin? Ini tuh berarti kita izin. Izin. Tinggal kita absensi. Uh, eh, hmm, Excel kayaknya. Excel, Excel dot save, save. Coba error nggak? Ada yang salah. 1. Oke, berarti benar absensi matematika udah dibuat file nih. Jadi yang izin tuh dimasukin. Nah, kita buka aja filenya di sini. Sini. Nah, dia ada di apa nah sini. Nah, ini absensi matematika.
Aduh, nah jadi dikasih tahu nih, ini tinggal digeser aja, ini berapa. Nah ini, dan tadi tuh yang fungsi yang ini nih, fungsi yang ini, izin itu adalah fungsi ininya nih, fungsi yang ini nih, izin. Nah kalau kita ubah, misalnya absensi lah, absensi. Nah terus kita mulai lagi dengan angka satu. Why? Gak bisa absensi. Oh, karena ada file yang nama harus ubah. Ini harus dihapus dulu filenya. Filenya harus dihapus. Nggak bisa kalau membuat file yang double gitu nggak bisa. Nah, ini coba kita jalin lagi. Nah, satu. Nah, kan dibuat. Jadi kalau misalnya namanya sama itu nggak bisa, bakal error. Nah, kita cek nih absensi matematika. Nah, kan absensi kan di sini. Jadi fungsinya ini tuh ini tuh fungsinya ya untuk di sini. Nih, di absensi ini. Nah, kita udah mengeluarkan outputnya ini tuh di Excel. Nah, kita pingin yang kedua tuh juga di Excel juga. Jadi tinggal copy aja, turunin ke bawah. Turunin ke bawah. Dan ini kita Excel bener, Excel absensi. Nah, udah bener. Nah, ini kita nggak usah print ini. Kita bilang aja gini. uh, File data, file Excel. Tuh. Nah, ini kita gini ya, ini nggak usah jadinya. Nah, ini kita hapus saja, delete. Oh, harus dikeluarin dulu. Delete, ini juga di delete harusnya. Nah, coba kita jalanin lagi nih. Kita jalanin. Nah, ini clear dulu aja deh. Clear, coba kita jalanin. Misalnya saya ingin memilih yang satu. Oh, bentar-bentar, ini belum diubah. Kan yang ini kimia. Absensi kimia. Ini kita clear lagi. Kita jalanin. Nah, ini kita milih satu nih. Nah, ada nih absensi matematika. Data sudah dibuat di file Excel. Nah, kita jalanin lagi nih. Jalanin. Jalanin lagi. Kita pilih nomor 2. Data sudah dibuat di file Excel. Nah, ini nih. Nah, kan absensi kimia dan absensi matematika. Dan outputnya ada di sini. Di folder yang kita simpan. Folder tempat penyimpanan pemrogramannya. Nah, ini. Ini kimia. Kimia yang masuk. Dan ini matematika yang nggak hadir, yang izin gitu. Ini bisa aja. Nah, itu gitu. Don't save. Nah, mungkin mungkin itu mungkin hanya sampai di sini pemrograman yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, baik ucapan ataupun dalam pengetikan. Saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.